Pengertian participle phrase, rangkaian kata participle. Participle phrase adalah kombinasi antara participle, baik present participle atau past participle, dengan complement atau modifiernya. Modifier adalah kata, frasa, atau clause yang berfungsi sebagai adverb bagi participle. Sementara complement adalah berupa objek jika participle merupakan transitive verb. Nah, sebenarnya ya mudahnya teman-teman, participle plus objek plus adverb. Nah, seperti itu saja. Contoh participle phrase. Lying participle-nya. Ini dari present participle. Kita tambahkan modifier berupa adverb. Lying on the couch. Nah, berbaring di sofa. Baking sweet potatoes. Nah, baking memanggang ubi jalar, berarti dia dari present participle yang mempunyai objek. Checking something thoroughly. Nah, memeriksa sesuatu secara menyeluruh, ada objek dan ada adverbnya. Penggunaan participle phrase digunakan pada adjective clause dan adverbial clause yang direduksi atau disederhanakan. Pada reduksi adjective clause, participle digunakan menggantikan relative pronoun dan verb yang direduksi. Jadi sebenarnya munculnya participle phrase kebanyakan dari penyingkatan atau penyederhanaan kalimat. Present participle phrase digunakan pada reduksi adjective clause active voice, sedangkan past participle pada reduksi adjective clause passive voice, sedangkan pada reduksi adverbial clause subject verb dan atau tanpa conjunction dapat digantikan dengan participle jika subjek pada adverbial clause dan independent clause sama. Contoh kalimat participle phrase. Untuk adjective clause active voice, the athlete who is carrying the ball is Miroslav Klose. Nah, di situ klausa utuhnya teman-teman. Atlet yang sedang membawa bola adalah Miroslav Klose. Nah, di situ who is carrying the ball bentuk klausanya. Sedangkan kalau kita jadikan participle ya disingkat jadi carrying the ball. Begitu pula contoh yang kedua, the man who is playing basketball is my brother. Nah, itu bentuk adjective clause utuhnya atau secara detailnya. Kalau mau diringkas ya the boy playing basketball is my brother. Meskipun diringkas seperti ini teman-teman, maknanya tetap sama. Yang di awal tadi ya atlet yang sedang membawa bola adalah Miroslav Klose. Yang kedua, laki-laki yang sedang bermain basket adalah saudaraku. Adjective clause passive voice. The car which is being parked there is his. Itu ketika adjective clause secara utuh. Kalau mau diringkas ya jadi the car being parked there is his, menerangkan car-nya si adjective ringkasan dari adjective clause-nya atau participle-nya ini ya, being part-nya. The math problem with which has been solved by the class is very difficult. Soal matematika yang telah diselesaikan oleh kelas tersebut sangat sulit. Nah, itu kalau yang adjective clause utuh. Kalau mau diringkas ya the math problem solved by the class is very difficult. Nah, solved by the class itu menjelaskan math problemnya. Bisa juga dari adverbial clause. Because she was learning math,
She turned off the TV. Karena dia sedang belajar matematika, dia mematikan TV. Nah, bisa diringkas ya toh, dihilangkan, langsung dijadikan participle phrase. Jadi learning math, she turned off the TV. Untuk sebab akibat, maknanya sebenarnya tetap sama ya. Biasanya makna conjunctionnya yang hilang. Jadi belajar matematika. Nah, kalau yang klausa sih maksud saya di sini lebih hilang, lebih ringkas saja. Belajar matematika, dia mematikan TV. Nah, karena dia belajar matematika. Nah, itu sebenarnya kan seperti itu juga. Kalau yang adjective clause sebenarnya maknanya tetap, meskipun diringkas. Mobil yang sedang diparkir di sana miliknya. Keduanya baik adjective clause maupun ringkasannya yang menjadi participle phrase tetap sama. Posisi dan tanda baca participle phrase. Participle phrase di awal kalimat, participle atau participle phrase, baik tunggal maupun jamak yang rangkaian, harus diletakkan dekat dengan noun yang diterangkan, baik di depan maupun di belakang kata benda tersebut. Jika participle phrase berada di awal kalimat, koma harus ditambahkan setelahnya. Working in my room, I didn't let anyone to disrupt. Bekerja di ruanganku, aku tidak membiarkan siapapun mengganggu. Nah, ini sebenarnya untuk yang dari adverbial clause ya. Yang kedua, participle phrase berada di tengah kalimat. Jika berada di tengah kalimat, maka harus diapit oleh koma. Nah, bisa diapit oleh koma atau langsung seperti yang tadi bisa ya. Jika informasi yang dibawanya bersifat non-restriktif atau non-defining atau non-essential, artinya informasi tambahan yang dibawa oleh frasa tersebut bersifat tidak penting dan dapat dihilangkan, maka bisa dikasih koma. Namun jika informasi yang dibawa participle phrase bersifat restriktif atau defining atau esensial, maka koma tidak digunakan. Karena jika dihilangkan, noun yang diterangkan menjadi terlalu general, tidak spesifik, sehingga maksud kalimat sebenarnya tidak tersampaikan. Jadi bedakan ada tidaknya koma. Nah, contoh yang non restriktif, ketika kita menaruh koma di antara si participle phrase-nya. Contoh, the table bla 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 made of marble has been repaired. Meja tersebut terbuat dari marmer, telah diperbaiki. Nah, meskipun kita tidak menaruhkan terbuat dari marmer, sebenarnya tidak masalah karena nggak penting ya. Meja tersebut intinya telah diperbaiki. Sedangkan kalau restriktif, contoh, cats living in the wild may rarely get sick. Nah, kucing-kucing yang hidup di alam liar mungkin jarang sakit. Kalau kita hilangkan, kan di sini informasinya penting. Living in the wild may itu informasinya penting teman-teman. Jadi harus tetap dicantumkan. Kalau nanti terlalu general, kucing-kucing mungkin jarang sakit. Kucing-kucing yang mana? Tuh, sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia secara logika semuanya sama-sama penting. Hanya saja kalau dalam bahasa Inggris dibedakannya, kalau ada koma, kalau diapit koma dianggap tidak penting, kalau nggak ada komanya berarti dianggap penting. Gitu saja teman-teman. Thanks for watching.